Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti konseling kelompok hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu, kali ini Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Apakah kegiatan sebelumnya sudah mengikuti ke konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebelum kegiatan akan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang tahu arti dari konseling kelompok serta tujuannya? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, konseling kelompok adalah proses dinamis yang dilakukan oleh konselor untuk membantu memberikan jawaban dan saran atas masalah yang dialami oleh klien. Tujuannya di sini untuk agar klien itu mempunyai wawasan yang luas sehingga dari gejala kecemasan dan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri klien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Sudah paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tahap selanjutnya. Pada kegiatan konseling kelompok ini, anak-anak mengetahui bahwa dalam konseling kelompok ini terdapat ada 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Pada tahap kegiatan ini, Ibu harap anak-anak aktif dalam mengikuti kegiatan. Nantinya, anak-anak bersukarela dalam mengikutinya tanpa ada paksaan maupun dari orang lain beserta Ibu ya. Apakah anak-anak sukarela dalam mengikuti kegiatan hari ini? Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu akan mensepakati waktunya dulu ya. Kali ini waktu yang kita miliki 45 menit. Apakah setuju? Setuju, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Dari Ibu ya, contohnya. Nama Ibu Dini Fitriasari, asal dari Pati, hobi Ibu traveling. Dilanjut Mbak yang berhijab hitam itu siapa? Yang silakan Mbak perkenalkan dirinya. Oh. Username yang bernama Desninda silakan memperkenalkan dirinya supaya teman-temannya lebih tahu dan akrab ya. Nama saya Desninda, saya dari Pati, hobi saya membaca. Halo Mbak Ninda. Halo. Silakan dilanjut Mbak. Siapa lagi yang belum berkenalan yuk? Saya, Bu. Baik, silakan. Nama saya Ratna Ayu, asal dari Pati. Hobi menyanyi. Halo Mbak Ratna. Halo, Bu. Selanjutnya, yang mau memperkenalkan dirinya, silakan yuk. Saya, Bu. Baik, silakan Mbak. Nama saya Sekar Arum Melati. Saya dari Pati.
Hobi menyanyi, Bu. Baik, Mbak Sekar. Halo. Selanjutnya, Halo, dari saya, Bu. namanya, Nama saya Andi Prayitno, Bu. asal Saya dari mana? dari Pati, Bu. Hobinya, Mas? Hobi saya kurang lebih bermain bola voli, Bu. Baik. Semuanya sudah perkenalan ya. Iya, Ibu Bu. lanjut kegiatannya. Ibu mau bertanya nih, sekali lagi kepada anak-anak. Apakah anak-anak sudah yakin untuk memahami kegiatan konseling kelompok yang akan kita lakukan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Anak-anak kalau sudah untuk mempersingkat waktu, apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah, Siap, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu arti konseling kelompok dan tujuannya. Dari topik ini ada 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik tugas di sini adalah topik yang berasal dari Ibu. Misalnya, Ibu kemarin menge-share informasi topik tugas tentang bahaya narkoba, sementara topik bebas berasal dari anggota kelompok, artinya topik yang belum ditentukan. Nanti kita menentukannya ya. Bu. Topik apa yang kita bahas pada kegiatan kali ini? Baik anak-anak, untuk konseling kelompok ini kita akan menggunakan topik tugas. Artinya kegiatan ini belum memiliki topik, tetapi kita akan sepakati bersama topik apa yang kita bahas. Ibu mempersilakan untuk menyampaikan topik yang kalian akan sampaikan. Dari Mas Andi bisa topik apa yang mau disampaikan? Ya, Bu. Misal topik bolos sekolah, Bu. Baik, topiknya tentang membolos sekolah ya. Iya, Bu. Selanjutnya, bisa Mbak Ninda mempersilakan topiknya? Iya, Bu. Topik kali ini topik kenakalan. Baik, topiknya Mbak Ninda itu tentang kenakalan remaja masa kini ya. Selanjutnya Mbak Sekar bisa. Baik, Bu. Topik kali ini adalah pentingnya disiplin belajar, Bu. Baik, topiknya tentang disiplin belajar ya. Selanjutnya Mbak Ratna, yuk topiknya apa? Kalau dari saya tentang kesulitan belajar, Bu. Kesulitan belajar ya, sama seperti Mas Andi ya. Nah, semuanya sudah melakukan topiknya masing-masing. Kali ini topik siapa yang mau kita bahas? Punyanya siapa? Mbak Hanifah, Bu. Mbak Sekar ya? Baik, punyanya Mbak Sekar ya yang kita akan bahas, yaitu tentang pentingnya disiplin belajar. Anak-anak tahu tidak apa itu disiplin belajar? Silakan Mbak Ratna bisa menjawab. Saya, Bu, tahu, Bu. Ya, silakan. Disiplin belajar adalah kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, baik itu berupa pengetahuan, perbuatan, maupun sikap baik.
yang terjadi pada belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Sudah, Bu? Terima kasih, Mbak. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Ratna? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kembali secara detail ya. Apa itu tentang disiplin belajar? Disiplin belajar adalah kepatuhan dari diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban dalam pembelajarannya. Apakah sudah paham tentang pengertiannya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu akan bertanya Sudah, Bu. soal tanya tentang hal mengenai disiplin belajar. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar? Silakan, Mbak Ninda, dipersilakan Itu untuk menjawab. menjawab, Bu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar yaitu matikan media elektronik yang membuat kita tidak konsentrasi, serta menciptakan ruang belajar yang nyaman. Mohon koreksinya, Bu. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Ninda. Saya, Bu. Nah, Silakan, Mbak. Setelah belajar, usahakan tidur 6-8 jam di malam hari. Begitu, Bu. Baik, Ibu akan menjawab kembali jawaban dari Mbak Ninda sama Mbak Ratna ya. Kali ini hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar yaitu harus memperbanyak waktu untuk belajarnya supaya bisa memahami materi yang akan dibaca. Apakah sudah paham tentang hal-hal yang terkait dengan disiplin belajar anak-anak? Sudah. Paham, Bu. Selanjutnya Ibu akan Sudah, Bu. bertanya tentang faktor apa yang menyebabkan tidak disiplin belajar. Silakan, Mbak Sekar bisa menjawab. Baik, Bu. Faktor penyebab perilaku tidak disiplin siswa adalah faktor motivasi diri yang rendah, manajemen waktu yang kurang baik, faktor keluarga, faktor guru, faktor lingkungan yang mendukung, dan pengaruh teman sebaya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Ibu akan menjelaskan kembali. Dengan adanya faktor yang sudah dijawab Mbak Sekar tadi, itu perlu dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kalian. Contohnya faktor orang tua. Orang tua harus memberikan semangat kepada anak-anaknya supaya mereka giat untuk belajar ya. Tidak bermalas-malasan untuk belajar. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang faktor yang menyebabkan disiplinnya belajar? Sudah Sudah, paham, Bu. Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik, sebelum melanjutkan kegiatan ini, Ibu akan bertanya kepada Mbak Sekar. Apakah Mbak Sekar sudah jelas terhadap penjelasan dari teman-temannya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Kalau begitu Ibu akan permainan terlebih dahulu ya, supaya kalian tambah fresh. Contohnya itu permainannya inisial nama hewan. Seperti H itu inisial hewan apa? Misal harimau ya, itu kan inisialnya H. Apakah sudah paham? Kalau belum paham tentang permainannya, bisa mengatakan belum paham ya. Singgonku malah pediceli anu.
Gimana anak-anak? Ya, ada paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Inisial hewan yang huruf B apa anak-anak? Bebek, Bu. Beruang, Bu. Apalagi? Buaya. Bekicot, Bu. Baik. Semua bisa menebak ya nama hewan inisial B. Kelihatannya sudah fresh semua nih. Ibu lanjutkan kegiatan selanjutnya. Dari pembahasan tadi mengenai disiplin belajar, yang kita sudah bahas, silakan Mbak Sekar, silakan Mbak Ratna bisa menyimpulkan atau Mbak Linda bisa menyimpulkan. izin menjawab, Bu. Silakan, Kesimpulannya, yaitu disiplin belajar adalah kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar, sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, baik itu berupa pengetahuan, perbuatan, maupun sikap, baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak atas kesimpulannya. Baik anak-anak, kegiatan konseling kelompok akan kita akhiri sesuai waktu yang kita sepakati, yaitu 45 menit. Dan pembahasan hari ini sudah 40 menit, kurang 5 menit lagi akan kita akhiri. Anak-anak, kegiatan konseling kelompok tidak hanya dilakukan ini saja. Selanjutnya akan dilakukan kembali kira-kira kapan melakukan kegiatan ini lagi anak-anak. Minggu depan, Bu. Depan, Bu. Minggu depan, Bu. Baik. Kita mensepakatinya ya anak-anak. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini dengan lancar. Sebelum kegiatan diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.